彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想到，又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Xiao Yan sudah memiliki niat membunuh terhadap Chen Tiannan dalam hatinya sejak yang terakhir pertama memimpin sekelompok besar orang kepil tawar untuk menangkapnya. Namun, dia hanyalah bintang 9 Douzong saat itu. Sangat sulit untuk membunuh orang tua ini. Oleh karena itu, dia tidak bertindak. Sekarang mereka telah bertemu lagi, Xiao Yan belum bertindak ketika orang tua ini menyerang lebih dulu. Selain itu, melihat sikap setan yang terakhir, jelas bahwa itu dia benar-benar ingin mengambil hidup Xiao Yan. Xiao Yan secara alami tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada musuh semacam ini, yang memiliki keinginan untuk membunuhnya. Meskipun mendalam sekte Xuan mungkin tidak terlalu kuat, sekte langit mendalam di belakang mereka menyebabkan orang menjadi sedikit takut. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa itu orang tua ini akan menemukan masalah besar bagi Xiao Yan karena dendamnya terhadap yang terakhir. Itu bukan karakter Xiao Yan untuk meninggalkan potensi bahaya sendirian. Apalagi, situasi di tempat ini saat ini sedang kacau. Namun, Chen Tiannan baru saja melangkah mundur ketika suara dingin yang dingin tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Pada saat yang sama, angin panas yang sangat menakutkan juga datang. Serangan tiba-tiba ini juga menyebabkan ekspresi Chen Tiannan berubah. Chen Tiannan segera mengertakkan giginya dan menangis ketika melihat sosok itu. Xiao Yan tanpa ekspresi. Api ungu coklat mengelilingi tubuhnya, menyebabkan dia tampak seperti dewa api. Kakinya menginjak udara kosong saat dia berjalan menuju Chen Tiannan. The Sky Demon Puppet melambaikan tangannya. Ledakan! Chen Tiannan dengan tenang berteriak pahit ketika menghadapi serangan sengit ini oleh Sky Demon Wayang. Tubuhnya terus menarik kembali. Kekuatan dari Sky Demon Wayang pada dasarnya telah menekannya sampai dia hanya memiliki kemampuan untuk bertahan. Ini buruk. Ekspresi Chen Tiannan langsung menjadi pucat ketika dia merasakan aktivitas di belakangnya. Kemarahan ramping segera melonjak wajah putih pucat Chen Tiannan setelah dia dengan paksa menerima pukulan berat ini. Segar darah segar tanpa sadar diludahkan. Tubuhnya juga terhuyung dan mundur, mengetuk beberapa ahli saat dia melakukannya. Kekuatan itu juga telah mengguncangkan orang-orang yang tidak beruntung ini sampai mereka memuntahkan beberapa suap darah. Tubuh Chen Tiannan berubah menjadi busur yang terbang ke arah yang jauh. Engah! Chen Tiannan baru saja berbalik ketika tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku. Tinju emas gelap menembus dadanya. Apa taktik jahat? Darah merembes keluar dari dalam mulut Chen Tiannan. Kekuatan hidupnya juga dengan cepat menghilang dari dalam tubuhnya. Kebingungan di wajah Xiao Yan secara bertahap ditarik ketika dia melihat Chen Tiannan runtuh perlahan. Dia awalnya tidak punya permusuhan dengan Chen Tiannan. Namun, yang terakhir bersikeras berpikir bahwa itu Chen Xian telah mati di tangannya dan mencoba membunuhnya dengan segala macam metode. Chen Tiannan layak menerima akhir dari hari ini. Xiao Yan menyimpan Sky Demon Puppet ke dalam storage ring setelah memiliki Chen Tiannan dengan kecepatan seperti kilat. Tian Huozunze, dokter peri kecil dan yang lainnya juga muncul. Akhirnya, beberapa dari mereka sekali lagi berkumpul dan dengan waspada menyaksikan kekacauan di dalam aula besar. Apa yang terjadi pada boneka manusia itu? Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan melirik Little Fairy Doctor dan bertanya. Aku baik-baik saja. Aku telah memikat boneka manusia ke tempat lain.
Hal-hal ini mungkin memiliki keinginan untuk membunuh tetapi mereka tidak memiliki kecerdasan apapun. Little Fairy Doctor tersenyum manis saat dia menjawab. Perubahan drastis yang tiba-tiba dalam ekspresi Xiao Yan juga menarik perhatian kelompok dokter peri kecil. Xiao Yan menghirup nafas yang dalam dari udara dingin. Tindakan tidak biasa dari Xiao Yan ini menyebabkan Little Fairy Doctor dan sisanya menjadi bingung. Namun, semua orang mempercayai kata-kata Xiao Yan. Oleh karena itu, mereka mungkin tidak yakin alasan tindakan ini, tetapi mereka masih segera berbalik dan buru-buru mengikutinya. Mata hantu tua Zai Xing liar dan panas saat mereka menatap kerangka putih batu giok. Ketika tangan hantu tua Zai Xing hendak menyentuh kerangka itu, sedikit bergoyang tiba-tiba muncul di ruang itu. Segera, mereka tampaknya telah berubah menjadi tak terhitung duri spasial yang sangat tajam yang ditindik dengan kejam ke tangan hantu tua Zai Xing. Pasangan ahli Hall of Soul yang mengelilinginya bertanya dengan ragu. Mereka juga kaget ketika mereka melihat hantu tua Zai Xing tiba-tiba menjadi tercengang. Hantu tua Zai Xing muncul seolah-olah dia tidak mendengar jeritan mereka. Matanya dengan tegas menatap darah yang menetes ke kerangka. Pada saat ini, darah ini tampak seperti air yang telah menyentuh kapas ketika mereka berguling ke tulang. Itu akhirnya diam-diam merembes ke tulang. Raungan yang menakutkan telah berubah menjadi zat seperti gelombang sonik dalam sekejap. Yang pertama yang terlibat oleh badai sonik secara alami adalah beberapa ahli dari Hall of Soul yang agak lambat bereaksi. Gelombang sonik menangkap mereka dalam sekejap. Segera, tubuh mereka tampak seperti karung pasir yang dipukul oleh peluru meriam. Mereka segera meledak dan berbalik menjadi kabut berdarah yang menyebar dengan bang. Hantu tua Zai Xing itu juga belum melarikan diri dari jangkauan serangan gelombang sonik. Namun, dia kuat dan dia bereaksi cukup cepat. Oleh karena itu, dia tidak langsung meledak menjadi kabut berdarah seperti orang-orang sial lainnya. Namun, gelombang sonik yang menyapu masih menyebabkan beberapa darah mengalir di dalam tubuhnya. Setiap orang yang berhasil lolos dari bencana menelan ludah penuh air liur pada saat ini. Tang Zhen, yang telah pulih dari perubahan tak terduga ini, tiba-tiba mengalihkan tatapan marah mereka pada hantu tua Zai Xing, yang telah melarikan diri. Suaranya sangat marah ketika mereka berbicara. Semua orang mengalihkan pandangan marah mereka pada hantu tua Zai Xing ketika mereka mendengar suara Tang Zhen yang marah. Mereka semua telah dengan jelas melihat bahwa itu cara ini disebabkan oleh hantu tua ini. Setelah menatap marah oleh begitu banyak ahli, bahkan hantu tua Zai Xing akhirnya mengedut sudut mulutnya. Mulutnya penuh dengan kepahitan. Dia juga tidak pernah berharap bahwa itu segala sesuatunya akan tiba-tiba menjadi seperti ini. Kerangka yang dengan jelas kehilangan seluruh kekuatannya benar-benar dapat tiba-tiba mengeluarkan kekuatan yang menakutkan. Kelompok Xiao yang tidak menderita banyak luka karena mereka cepat mundur. Namun, kulit di kepala mereka mati rasa ketika mereka melihat bahwa itu ada kurang dari setengah jumlah orang yang tersisa di aula besar saat ini. Apakah kerangka itu tidak terlalu menakutkan? Aku yang lama tidak menyadari mengapa kerangka yang telah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya akan tiba-tiba meletus. Berderak. Selama waktu ketika bahkan berada dalam kekacauan, bagian dalam aula besar yang diserap oleh kabut darah tiba-tiba memancarkan sedikit suara tulang bergerak. Suara tulang menyentuh tanah menjadi lebih dekat. Suara itu tidak keras tetapi tampaknya menginjak hati setiap orang, menyebabkan semua orang merasa sangat tertekan. Hati-hati, jangan pisahkan. Ekspresi Xiao Yan sangat serius. Dia memutar kepalanya dan dengan lembut berbicara kepada kelompok dokter peri kecil. Kerangka berwarna darah menghentikan langkahnya 100 meter di depan semua orang. Tubuh kurus kerangka berdiri di dalam aula besar. Awalnya tubuh putih giok sudah berubah warna menjadi merah. Dalam sekejap, itu memberi seseorang perasaan berdarah yang sangat kuat. Dua kelompok cahaya merah samar berkedip sedikit di dalam mata kerangka itu. Dua gulungan menari di udara di atas kepala kerangka Dou Sheng. Beberapa orang beruntung yang tidak dikenal telah memperoleh satu gulungan selama kekacauan tadi. Oleh karena itu, saat ini ada dua gulungan yang tersisa tanpa pemilik. Tentu saja, pada saat ini, hampir tidak ada orang yang berani merebut daging dari mulut harimau di hadapan penghadangan oleh kerangka Dou Sheng. Ekspresi semua orang di aula sekali lagi berubah sedikit ketika suara serak dan lama itu perlahan terdengar.
Dari kelihatannya, mereka tidak akan bisa dengan mulus pergi jika mereka tidak mengalahkan kerangka Do Usheng ini. Semua orang tidak perlu panik. Bagian dalam kerangka Do Usheng ini hanya memiliki jejak spiritual remanen yang ditinggalkan oleh ahli itu ketika dia masih hidup. Ini bukan Do Usheng asli. Xiao Yan berteriak dengan suara yang dalam. Sudut mata hantu tua Zhai Xing berkedut. Dia menahan dorongan itu. Dia harus membunuh Xiao Yan dengan tamparan saat dia mengatupkan giginya dan berkata, "Aku yang dulu tahu ini. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi." Bergerak. Darah berkilau di dalam mata kerangka melihat ke arah sosok hitam yang bergegas di atas sambil ditemani oleh Do Uki yang luas dan perkasa. Sebuah tinju keras menghantam telapak kerangkanya. Namun, kerangka yang tampaknya lemah saat ini bahkan lebih keras daripada baja. Pukulan ini dari hantu tua Zhai Xing, yang mengandung semua kekuatannya, hanya memaksakan kembali kerangka Do Usheng ini selangkah demi selangkah. Di sisi lain, ia dipaksa kembali oleh lebih dari selusin langkah, tampak sedikit sengsara. Namun, hantu tua Zhai Xing ini juga merupakan karakter jahat. Misinya kali ini untuk membawa kerangka Do Usheng ini kembali. Karena itu, dia tidak berani menjadi malas. Setelah menstabilkan tubuhnya, dia bergerak sekali lagi. Hantu tua Zhai Xing meraung-raung marah. Tubuhnya bergegas mundur setelah menginjak tanah dengan kakinya. Kepala Lembah Tangsen, Kepala Lembah Binghi dan teman muda ini Xiao Yan. Kami berempat akan menyerang bersama dan membantu hantu tua Zhai Xing dalam menyelesaikan skeleton Do Usheng ini. Apa yang kau katakan? Orang tua berjubah hitam dari suku surga siluman Phoenix itu menyadari bahwa itu mereka tidak bisa lagi hanya menonton pertunjukan setelah mendengar teriakan marah hantu tua Zhai Xing. Segera, matanya beralih ke Tangsen dan Binghi. Kekuatan mereka telah mencapai tingkat bintang 5 dan bintang 4 Do Uzuns. Namun, hal yang mengejutkan semua orang adalah bahwa itu dia sebenarnya telah memanggil Xiao Yan, yang hanya merupakan bintang 1 Do Uzun, ketika dia membuka mulutnya. Orang tua berjubah hitam, Huang Xian, yang elder dari suku surga setan Phoenix, berteriak. Suaranya baru saja terdengar ketika lengannya bergetar. Sepasang sayap diperpanjang. Kecepatannya juga tiba-tiba meningkat pada saat ini. Dengan sekilas tubuhnya, ia menjadi yang pertama muncul di atas kepala kerangka Do Usheng. Anggota badan dari kelompok Xiao Yan dengan keras mendarat di kerangka Do Usheng saat percikan api terbang. Setiap kali mereka menyerang dengan kuat, itu akan menghasilkan warna darah pada kerangka untuk sedikit pucat. Darah bercahaya di dalam mata kerangka juga secara bertahap menjadi lemah. Hati kelompok Xiao yang terkejut ketika mereka melihat bahwa serangan itu memiliki efek yang cukup baik. Mata Xiao yang terfokus pada tulang rusuk putih giok. Pikirannya bergejolak karena pikiran yang mengejutkan itu. 10 gulungan itu semuanya digunakan untuk membingungkan orang. Harta sejati sebenarnya ada di kerangka ini. Tidak heran kalau hantu tua Zhai Xing bersikeras menyerang. Itu karena, dia sadar bahwa harta itu tersembunyi di kerangka ini. Sebuah pikiran buru-buru berlama-lama di hati Xiao Yan saat ini. Dia akhirnya mengerti mengapa hantu tua Zhai Xing akan benar-benar keluar dan bertarung dengan kerangka Do Usheng ini meskipun karakternya yang hati-hati. Xiao Yan tidak berani diam lama setelah mendapatkan pemahaman tentang situasi. Dia takut orang lain akan melihat itu. Tiba-tiba, cahaya keperakan berkilat di bawah kakinya saat dia menghindari pedang seperti jari-jari tajam dari tengkorak itu. Semua orang lebih berupaya. Do Uki yang luas dan perkasa seperti bintang jatuh saat ia merobek langit dan meledak dengan keras di tubuh kerangka Do Usheng. Kekuatan yang menakutkan mengguncang aula besar yang luar biasa keras dan kokoh sampai banyak garis tebal tali lengan terbentuk. Xiao Yan tiba-tiba memutar kepalanya dan mengirimkan suara ke arah di mana kelompok dokter peri kecil berada. Yang terakhir, yang menerima transmisi ini, terkejut. Luar biasa. Surga. Ciptaan. Palm. Suara serak dan kuno terhenti ditransmisikan ke telinga Xiao Yan. Itu menyebabkan semua rambut di kulitnya tiba-tiba berdiri. Sementara Xiao Yan telah berbalik dan melarikan diri, Tang Shen dan Resaya juga menemukan sesuatu yang tidak biasa. Wajah hantu tua Zhai Xing berubah menjadi hijau ketika dia melihat Tang Shen dan yang lainnya melarikan diri hampir seketika. Dia mengutuk dengan marah. Meskipun dia mengutuk, bagaimanapun, kecepatannya melarikan diri juga tidak sedikit pun lambat.
Dia sudah terbang lebih dari 100 meter dengan lampu kilat. Kelompok Xiao Yan, yang tiba-tiba melarikan diri dengan cara yang menyedihkan, juga menggerakkan perhatian semua orang di aula besar. Meskipun mereka tidak menyadari apa yang terjadi, mereka mengerti bahwa itu pasti sesuatu yang sangat buruk. Ci. Cahaya hitam tersebar. Tak terhitung jumlah orang segera menjadi sangat terkejut. Adegan yang menakutkan menyebabkan semua orang merasa kulit mereka menjadi mati rasa. Mereka berlari cepat tetapi penyebaran cahaya hitam bahkan lebih cepat. Hal yang bahkan lebih mengejutkan adalah bahwa itu bagian dalam lingkaran cahaya telah meletus menjadi kekuatan hisap yang sangat menakutkan. Beberapa ahli yang tertangkap basah secara langsung telah ditarik secara paksa sampai mereka terbang keluar. Mereka menghilang ketika mereka menyentuh lingkaran cahaya hitam dan bahkan tidak meninggalkan ampas di belakang. Tangisan sengit yang tajam terdengar satu demi satu di dalam aula besar. Banyak serangan luar biasa sengit bergegas keluar dari tangan Xiao Yan. Setelah itu, ia menembak dengan keras. Segel tangan Xiao Yan berubah sekali lagi. Avatar spiritual langsung muncul di depannya. Setelah itu, dia dengan kasar mengayunkan kakinya ke bahu avatar ini. Setelah Xiao Yan melarikan diri dan naik ke atas, pria tua berjubah hitam jarak pendek di belakangnya juga tiba-tiba mengeluarkan tangisan yang tajam. Seluruh tubuhnya bergetar saat ia berubah menjadi surga setan iblis setinggi 10 kaki. Ci. Semua orang di luar aula besar sangat ketakutan ketika mereka melihat lingkaran cahaya hitam aneh yang menyebar di aula. Meneguk. Xiao Yan menelan seteguk air liur. Dia menghapus keringat dingin di dahinya. Dia benar-benar merasakan kematian sebelumnya. Kemungkinan bahkan jika hantu tua Zhai Xing dan yang lainnya bertemu dengan lingkaran cahaya hitam sebelumnya, mereka juga pasti akan mati. Mata Xiao Yan menatap tajam pada kerangka putih batu giok.